Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'al lana min ummati Muhammadin ummatan wahidah yad'u an-nasa ila tauhidillahi wa ibadatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa syarrif wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para asatidzat Dewan Guru yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Akan tetapi senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka senantiasa membimbing kita di jalan Allah, di jalan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu pula yang sama-sama kita hormati mobil khusus segenap kepengurusan DKM Masjid Jami Al-Barakah, dari pembina, ketua, wakil, sekretaris bendahara dan juga anggota dan sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan diberikan keistiqomahan terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memamurkan, untuk menghidupkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang insyaallah mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allah menerima puasa kita, menerima bacaan Al-Qur'an kita, menerima zikir kita, menerima salat kita, dan seluruh amal ibadah kita. Kita berharap rahmat dan barakah dari Allah, dan Allah sempurnakan setiap amal ibadah kita dari setiap kekurangan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tempat ke tempat, dari masjid ke masjid, saya lihat tarawih kok ini seperti kayak main game Benteng Takeshi. Tahu Pak Benteng Takeshi? Awalnya 500 orang, awalnya 700 orang, nyusut. Maju apa mundur? Maju. Kalau mundur tambah banyak. Padahal contoh yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya ketika makin akhir Ramadan itu seharusnya semakin rajin datang ke masjid. Tapi kayaknya sekarang THR udah turun sepertinya. Ya Bu, udah turun THR? Oh belum juga. Katanya Menteri Keuangan akan mempercepat turunnya THR biar perekonomian tumbuhnya semakin pesat. Mungkin udah kali ya. Saya lihat itu banyak di mal-mal ibu-ibu para tawaf keliling nyari baju, nyari pakaian. Seolah-olah itu seperti game Benteng Takeshi, terus semakin lama semakin nyusut. Endingnya adalah sekitar 7 orang itu paling banyak. 8 orang itu udah luar biasa, umumnya tinggal 2 atau 1. Kalau kita lihat itu terjadi seperti kita yang sekarang ini. Memang kalau seandainya betul apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad Al-Haddad dalam kitab An-Nafathur Ramdaniyah, mungkin ini hadisnya ma'ruf, kita sering dengar. Apa kata Nabi? Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Ramadan awalnya adalah rahmat, kasih sayang. Akhirnya siapapun orang yang mungkin mohon maaf belum pernah datang ke masjid, tiba-tiba ujuk-ujuk rajin ke masjid. Alhamdulillah. Kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu udah mesen sama cucunya, "Cu, ini sajadah taruh paling depan ya biar gua dapat."
Kenapa? Di sebelah kiri ada AC, gua nggak kuat AC. Ada yang begitu di sini. Akhirnya apa? Akhirnya makin lama makin nyusut, menuju kepada fase yang kedua yang sekarang ini jamaah, yaitu yang disebut oleh Nabi awsatuhu maghfirah, pertengahannya sepertiga yang kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin Allah kasih rahmat dilelang oleh Allah, kalau sekarang belum tentu orang akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia, bulan yang luar biasa. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu qabla ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa dilandasi karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya yang lalu dan yang akan datang. Ini ma'ruf, kita sudah tahu. Akan tetapi di fase yang kedua ini, apakah betul semua orang akan mendapatkan ampunan dari Allah? Ternyata tidak. As-Sayyid Muhammad Al-Haddad, lagi-lagi saya nukil dari kitab beliau, di dalam kitab An-Nafthur Ramdaniyat, apa kata beliau? Arba'atun mahrumun minan maghfiratillah fi Ramadan wa ghairi. Ada 4 golongan yang diharamkan oleh Allah di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Bayangkan, bulan Ramadan dia rajin sholat, dia rajin baca Al-Quran, dia rajin zikir, dia rajin i'tikaf di masjid, bahkan gak tanggung-tanggung, sedekahnya luar biasa. Masuk fase yang kedua, yang notabene adalah ampunan dari Allah, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunannya. Apa itu? Yang pertama kata Sayyid Muhammad Al-Haddad adalah al-aqul walidain. Ini yang perlu kita hindarin. Siapa itu yang diharamkan oleh Allah, yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ngelawan oleh orang tua, yang durhaka orang tua, yang nyakitin orang tuanya, yang enggak membuat orang tuanya enggak ridha kepada anak tersebut. Walaupun dia ibadahnya rajin, walaupun dia rajin salat, walaupun dia baca Al-Quran mungkin 10 kali khatam, masuk di bulan Ramadan, kata Nabi, belum tentu dia mendapatkan ampunan dari Allah. Di dalam kitab yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Tambil Ghafilin karangan Syekh Abdul Lais As-Sarmagandi, bagaimana dikala itu ada seorang sahabat yang duduk sama Nabi, yang ngaji sama Nabi, yang bertatap muka dengan Nabi, bahkan mereka itu senantiasa berdialog dengan Nabi, akan tetapi akhir hayatnya itu hampir saja dia su'ul khatimah. Padahal sodakonya rajin, ibadahnya rajin, baca Al-Qurannya rajin, yang tidak lain adalah Alqamah. Singkat cerita, Alqamah adalah seorang anak yang berada di zaman Nabi, tapi hampir saja wafatnya usul khatimah. Kenapa? Karena mohon maaf, dia lebih mengutamakan istrinya daripada orang tuanya. Akhirnya orang tuanya murka, sulit Alqamah untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Akhirnya Alqamah ingin dibakar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kasih sayang orang tua. Akhirnya, ya Rasulullah, jangan bakar anakku ya Rasulullah, aku maafkan anakku karena aku ridho kepadanya. Saat itulah lisan Alqamah mudah untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena ridho orang tua, karena maaf dari orang tua yang telah tersakiti hatinya. Akhirnya apa? Ketika jenazah Alqamah dikubur, setelah dikuburkan, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, apa kata Nabi? Faqala Rasul, ya ma'asyaral muhajirin wal ansar, man faddala zawjatuhu ala ummi fa alaihi la'natullah wa la yuqbal minhu sarfun wa la ajrun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat-sahabat muhajir wal ansar,
barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, fa'alaihi la'natullah, layak dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun, tidak akan pernah ibadahnya diterima oleh Allah, baik yang namanya sunnah maupun yang wajib. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, ridallahu fi ridal walidain, ridhonya Allah tergantung bagaimana ridho kedua orang tua. Makanya kalau orang Indonesia luar biasa, satu-satunya kegiatan mudik yang pulang kampung ya orang Indonesia. Ada yang pakai motor, wah anaknya ada 3, wah depan 1, istrinya belakang, anak depan 2, digencet jalan terus, kagak muat motornya, dipakai kayu papan di belakangnya. Betul begitu? Dibela-belain, kenapa? Karena ngejar itu orang tua ada di kampung. Mak, kita minta maaf, Bapak, kita minta maaf. Kenapa? Karena saat ini kita ingin mendapatkan ridho kalian. Kapan lagi? Mumpung orang tua kita masih ada, orang tua kita masih hidup, kita bisa cium tangannya untuk mendapatkan dari kedua orang tua kita. Sebab kenapa? Agar ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan kita tergolong daripada orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Udah 15 menit, lanjut jangan. Benar, sok Senin kerja. Itu yang pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-musyahin. Nah, ini dia. Apa itu musyahid? Musyahid artinya adalah orang yang memiliki sifat dendam. Orang yang marah kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Bukannya nggak boleh, Pak Bu, kita marah sama saudara kita, silakan kita marah, wajar. Yang namanya manusia juga punya hati, wajar. Manusia juga punya emosi. Tapi syariat Islam telah mengatur marah kita janjian. Marah janjian gimana? Udah kita marah ya, kita nggak tegur berapa lama, udah 3 hari aja. Nanti 3 hari kita mentegur-tegur lagi, gimana, sepakat nggak? Sepakat. Nah begitu. Sebab kalau seandainya ada orang di antara kita yang dendam dengan tetangganya, yang marah dengan saudaranya, apalagi dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan pamannya, dengan encang-encingnya, gara-gara permasalahan sepele, akhirnya dia marah. Nih masuk bulan Ramadan, masuk daripada bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, masih memiliki sifat dendam, enggak mau tegur sapa, enggak mau yang namanya menegur, akhirnya dia sakit hati. Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Walaupun kita itikafnya rajin, walaupun kita itu rajin ibadah, walaupun kita mengucapkan istighfar, kalau seandainya kita masih dendam dengan saudara kita, ingat saudara kita juga punya hak. Yuk kita maafin, biarin. Yang penting kita tidak memiliki sifat dendam. Kalau seandainya kita tegur dia masih merengos, mohon maaf, biarin aja. Kalau seandainya kita tanya dia nggak jawab, biarin aja. Yang penting kita tidak ada niatan untuk dendam. Kalau seandainya dia tidak menjawab, urusan dia sama Allah. Kalau seandainya dia tidak menyapa kita, biarkan, urusan dia sama Allah. Yang penting bagaimana hati kita jaga, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang diharamkan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang keempat, yang ketiga adalah al-qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang keempat adalah al-mudminul khamr, orang yang senantiasa hobinya nenggak minuman keras. Ini adalah 4 yang digolongkan, diharamkan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati, sebagai penutup, yuk kita renungi bagaimana umat-umat terdahulu ketika mereka ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Ketika umat-umat terdahulu mereka melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin bertaubat. Lihat surah Al-Baqarah ayat 54. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan gambaran bagaimana umat-umat terdahulu ketika mereka melakukan kesalahan.
Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan menjadikan yang namanya patung-patung berhala tempat sesembahan kalian. Apa kata Allah, kata Nabi Musa, fatubu ila barikum, taubatlah kalian kepada Tuhan kalian. Bagaimana wahai Musa kami bertaubat? Apa kata Allah, faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Dzalikum khairul lakum inda bariikum, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaikum, dan taubat kalian akan diterima oleh Allah. Bayangkan kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan seperti itu, saya kira umat Islam habis lama-lama. Untung kita adalah umat akhir zaman, umat Nabiur Rahmah, umat yang penuh dengan kasih sayang. Kalau seandainya kita itu ingin bertaubat, cukup walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, cukup kita ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yusirru ala ma fa'alu, berjanji tidak mengulanginya lagi. Cukup 3 rukun, ingat Allah, taubat, janji enggak ngulangi lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya dengan segera. Yuk kita tambah lagi iman kita, kita beristighfar kepada Allah, kita jauhkan dari 4 golongan yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang bertakwa kepada Allah, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah, menjadi alumni-alumni yang bertakwa dan alumni-alumni yang beristighfar, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita berharap orang-orang tua kita, kakek nenek kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah meninggal ditempatkan yang sesuai, yang mulia bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.